Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan melanjutkan dengan 249C ya, serial kita, yaitu melanjutkan dari yang sebelumnya, bicara tentang bagaimana kita menghadapi kematian. Ya, setelah ada contoh dua rekan saya meninggal, nah kita sekarang memaknai kedatangan Tuhan kedua kali. Ya, bagaimana kedatangan Tuhan kedua kali kita lihat. Ya, ini adalah analisa ekskatologis. Coba kita lihat bersama. Saudara yang terkasih, ketika saya merenungkan ini, inspiration behind the scene adalah ketika ini dalam khotbah dari Bapak Pendeta Ari, ya, Kuidubun, dari pertama Tesalonika 4 ayat 13 pada saat ibadah pelepasan jenazah dari rumah duka. Dan ini adalah teman-teman presbiter yang waktu itu melayani. Dari seorang yang bernama Diaken Simin Sakaria. Dia sudah kurang lebih 15 tahun kami bersama-sama melayani di presbiter di GPP Maranatha Surabaya. Ini bersama dengan Bapak Vence Rorong yang kemarin juga sudah kita hantar ya seminggu yang lalu. Ini selisih hanya sekitar 4 harian mereka meninggal. Nah, ini adalah situasi di rumah duka ya. Jadi bagaimana kita menghantar mereka dengan kita sendiri punya pengharapan seperti apa akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mereka sudah menikmati akan keindahan, sudah menikmati surga. Kita yang nanti akan ke sana ini bagaimana? Sebelum Tuhan datang dan pada waktu Tuhan datang bagaimana? Saudara, kalau kita baca dari pertama Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, saya tidak akan bacakan, ini aja saya perlihatkan seperti ini. Nanti kita akan bahas ayat per ayat satu persatu untuk memahaminya lebih dalam lagi. Kita kalau lihat dari bagian part 1 ini adalah jangan sampai kita gagal paham tentang pengharapan ya di balik kematian. Jangan sampai kita gagal paham ya. Ya, supaya makanya kita perlu mengerti dan belajar ini. Saya membukanya dengan beberapa teolog yang berkata seperti ini. Misalnya Ray C. Statement yang berkata, untuk membantu memahami kisah ini, kita harus ingat bahwa orang-orang Tesalonika telah dengan jelas mengharapkan kembalinya Yesus sebelum salah satu dari mereka meninggal. Ini adalah harapan dari waktu ke waktu di gereja mula-mula. Jadi mereka seolah-olah punya pengharapan bahwa mereka tidak akan meninggal sebelum Tuhan datang. Ya, yaitu bahwa orang-orang menganggap, orang Kristen abad pertama tidak pernah mengira bahwa kematian akan menimpa mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan akan datang dalam beberapa hari ke depan atau paling lama beberapa minggu ke depan. Pengharapan Tuhan datang itu begitu luar biasa pada waktu itu. Sehingga ketika mereka menghadapi teman-teman mereka mati, mereka kaget. Nah, coba lihat lagi, John MacArthur berkata seperti ini. Kepedulian mereka terhadap mereka yang telah meninggal menunjukkan bahwa orang-orang Tesalonika percaya bahwa kedatangan Kristus sudah dekat dan dapat terjadi dalam hidup mereka. Jika tidak ada alasan untuk kekhawatiran mereka. Ya, ketakutan orang Tesalonika bahwa rekan seiman mereka telah meninggal mungkin melewatkan pengangkatan juga menyeratkan bahwa mereka percaya pada pengangkatan atau pretribulasi. Jadi maksudnya adalah mereka sudah tahu, mereka sudah punya iman bahwa Tuhan akan datang pada waktu itu. Dan ketika teman-temannya mati dan Tuhan belum datang, mereka akan bilang, wah teman-teman saya kasihan bahwa mereka tertinggal, tidak diangkat Tuhan atau waktu menyambut Tuhan. Sehingga bagaimana nasib mereka? Nah, ini menjadi permasalahan dan pergumulan. Nah, untuk itulah saya mengajak kita untuk melihat ayat 13 seperti ini. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya tahu ini orang meninggal ini kemana. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, kata tidak mengetahui ini adalah dari kata agnoein, ya, artinya to be ignorant, ya, menjadi bodoh atau tidak tahu, atau mungkin sengaja tidak mau tahu. Jadi Paulus dalam hal ini begitu luar biasa. Dia katakan kami tidak mau, ya, not one, ya, kami tidak inginkan sungguh-sungguh. Itu ada sebuah hasrat passion. Dia bilang aku tidak benar-benar inginkan kamu salah mengerti atau gagal paham dengan hal ini. Ketika
kami menyatakan tentang kamu tidak tahu, yaitu bagaimana aknoein ini, ya, sehingga kamu harus tahu. Makanya ya, kamu harus tahu bagaimana tentang orang-orang yang meninggal ini, harusnya begitu, supaya jangan gagal paham itu. Nah, dikatakan supaya kamu jangan berduka cita, ya. Nah, kata berduka cita di sini adalah ya diambil dari kata lipeste. You should be grieved, ya, artinya apa? Jangan sampai kamu grief, ya, begitu luar biasa sedih yang parah dan dalam, yang begitu sangat menjiwai akan membebani akan jiwamu. Jadi jangan sampai karena kamu kasihan kepada teman-temanmu yang sudah mati, kamu tidak tahu kebenarannya, kamu bodoh tidak tahu, lalu kamu sedih dengan luar biasa, lalu membebani jiwamu. Nah, dan dikatakan seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan, padahal harusnya kita punya pengharapan. Nah, kata pengharapan di sini dari kata elpida yang artinya harapan, ekspektasi ke depan. Ya, untuk supaya apa? Mengantisipasi harapan akan sesuatu yang pasti akan datang. Jadi jangan sampai kamu tidak punya pengharapan tentang apa yang pasti akan datang. Sehingga di sini Rasul Paulus begitu luar biasa inginkan kamu harus tahu bagaimana tentang orang-orang meninggal ini. Dan kita puji Tuhan kalau kita sudah mengerti sekarang bahwa ada teman-teman kita yang meninggal saat ini, kita tahu dia sudah bersama dengan Tuhan. Ya, tetapi pada saat itu orang-orang ini pada kebingungan tentang bagaimana orang-orang teman-teman mereka yang meninggal. Nah, ini akan membawa kita pada pemahaman yang selanjutnya, ya, yang menyangkut akan eskatologi ke depan. Dan saya berharap kita bisa mengikutinya. Dan ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.